Hari ini orang mulai sadar, kadang sebuah laporan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang membangun opini, menciptakan tekanan, dan mengarahkan persepsi publik sedikit demi sedikit. Karena dalam politik modern, serangan terbesar seringkali tidak dilakukan secara langsung, tetapi lewat pembentukan narasi. Kalau ini cuma soal Ade Armando, kenapa nama PSI ikut diseret? Kalau ini cuma soal potongan video, kenapa bayang-bayang Jokowi mulai dimunculkan? Disinilah publik mulai paham bahwa yang sedang dimainkan bukan sekedar laporan hukum, tapi pertarungan arah politik. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Indonesia enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasus laporan terhadap Ade Armando kini mulai memperlihatkan pola yang lebih jelas. Karena kalau dipikir dengan tenang, tuduhan yang diarahkan kepada Ade Armando terasa terlalu dipaksakan. Ade Armando dituduh sebagai pihak pertama yang menyebarkan potongan video Yusuf Kala. Padahal publik tahu video itu sudah lebih dulu beredar luas di media sosial sebelum dibahas Ade Armando. Ade Armando juga dituduh mengadu domba Islam dan Kristen. Padahal yang dilakukan Ade Armando adalah mengomentari isi video pendek yang sudah viral, bukan membuat pernyataan baru untuk memecah belah umat. Maka pertanyaannya sederhana, kalau tuduhannya saja mulai terlihat lemah, lalu apa tujuan sebenarnya dari pelaporan ini? Disinilah publik mulai membaca arah permainan. Karena yang diserang perlahan bukan lagi pribadi Ade Armando, tetapi mulai bergerak ke PSI. Dan tentu saja dari PSI, bayang-bayangan serangan itu perlahan akan menuju kepada Pak Jokowi. Sebab kita tahu di mata lawan politik, PSI sering dianggap dekat dengan Jokowi. Maka ketika PSI terus diserang, efek politiknya diharapkan bisa ikut mengenai Jokowi. Inilah kenapa keputusan Ade Armando mundur dari PSI justru terlihat sebagai langkah cerdas dan dewasa. Ia memilih mengorbankan posisinya demi menjaga partai agar tidak terus menjadi sasaran. Karena Ade Armando paham kalau dirinya tetap bertahan di PSI, maka isu ini akan terus dipakai untuk menyerang partai. Dan kalau partai diseret-seret, maka ujungnya nama Jokowi kembali dibawa masuk ke pusaran konflik. Jadi, mundurnya Ade Armando bukanlah karena kelemahan, justru itu pertanda tanggung jawab politik. Ia memilih menghadapi persoalan sebagai pribadi, bukan membiarkan partai ikut menjadi korban framing yang lebih besar. Dan publik Indonesia sebenarnya sudah semakin cerdas membaca pola ini. Hari ini orang mulai sadar, kadang sebuah laporan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang membangun opini, menciptakan tekanan, dan mengarahkan persepsi publik sedikit demi sedikit. Karena dalam politik modern, serangan terbesar seringkali tidak dilakukan secara langsung, tetapi lewat
pembentukan narasi. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila menyerang, jangan membabi buta, agar rakyat tak mudah membaca. Fitnah dipintal menjadi cerita, namun kebenaran tetap bercahaya nyata. Yang bijak tahu mana fakta dan drama, dan mana hukum sungguhan, dan mana yang hanya sekedar senjata. Saya Beni Budaya.